Tahukah Anda bahwa keharuman lembut vanila yang sering kita nikmati dalam es krim atau kue memiliki sejarah yang kaya dan penuh kejutan, bermula dari hutan hujan Mesoamerika? Di balik kesederhanaan rasanya, vanila menyimpan kisah tentang cinta terlarang, kerajaan kuno, dan seorang budak muda yang mengubah dunia. Saat ini, vanila adalah salah satu rasa yang paling digemari di seluruh dunia. Namun tahukah Anda, dari mana sebenarnya rempah yang berharga ini berasal, dan bagaimana ia bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi? Asal-usul vanila dapat ditelusuri hingga ke Mesoamerika, sebuah wilayah yang kini mencakup sebagian besar Meksiko modern. Di area inilah, di sekitar Teluk Meksiko, tanaman vanila tumbuh liar. Suku Totonac yang mendiami pesisir timur Meksiko diyakini sebagai salah satu masyarakat pertama yang mendomestikasi vanila dengan bukti budidaya yang tercatat sejak setidaknya tahun 1185. Domestikasi awal ini menunjukkan bahwa vanila bukan sekadar tanaman liar yang dimanfaatkan, melainkan juga dibudidayakan secara aktif oleh masyarakat kuno. Suku Totonac menggunakan vanila dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Rempah ini digunakan sebagai pewangi di kuil-kuil mereka, menunjukkan nilai spiritual dan budaya vanila. Pada tahun 1427, terjadi perubahan signifikan dalam sejarah vanila ketika suku Aztec dari dataran tinggi Meksiko menginvasi suku Totonac. Setelah penaklukan ini, suku Aztec mengembangkan selera terhadap polong vanila dan mulai menggunakannya untuk menyedapkan makanan dan minuman mereka. Yang paling terkenal adalah penggunaan vanila dalam minuman Xocolatl, sebuah ramuan yang seringkali dicampur dengan kakao. Sokol bukannya minuman biasa bagi suku Aztec. Minuman ini memiliki makna budaya dan upacara yang mendalam, seringkali dikonsumsi oleh kaum bangsawan dan prajurit. Penggunaan vanila dalam minuman bergengsi ini menunjukkan peningkatan status dan nilai vanila di bawah kekuasaan Aztec. Suku Aztec menamai buah vanila Tlaxochitl, yang kemungkinan besar berarti polong hitam dan bukan bunga hitam, merujuk pada warna polong yang matang. Interpretasi yang lebih akurat ini membantu kita memahami bagaimana suku Aztec memahami dan mengklasifikasikan tanaman vanila. Transisi kekuasaan dari suku Totonac ke suku Aztec menyebabkan vanila menjadi lebih dikenal dan dihargai di seluruh Mesoamerika, yang mengarah pada penggunaannya dalam minuman bergengsi seperti Xocolatl. Perjalanan vanila melintasi Samudra Atlantik dimulai pada tahun 520-an, ketika Hernán Cortés, seorang penakluk Spanyol, dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan vanila ke Eropa. Cortés membawa kembali polong vanila ke Spanyol bersama dengan biji kakao, dua komoditas berharga dari dunia baru. Pada awalnya, penggunaan vanila di Eropa sebagian besar terbatas sebagai bahan tambahan untuk coklat, meniru kebiasaan suku Aztec. Minuman coklat yang diberi aroma vanila dengan cepat menjadi populer di kalangan istana Eropa, dianggap sebagai minuman mewah dan eksotis. Namun, pada awal abad ke-17, seorang ahli farmasi Inggris bernama Hugh Morgan, yang bekerja untuk Ratu Elizabeth I, melakukan inovasi dengan menciptakan manisan rasa vanila tanpa menggunakan coklat. Langkah ini menandai pertama kalinya vanila digunakan sebagai perasa mandiri di Eropa, menunjukkan bahwa orang Eropa mulai menghargai rasa unik vanila di luar kombinasinya dengan coklat. Pada abad ke-18, Prancis menjadi pusat inovasi kuliner baru dengan mulai menggunakan vanila untuk memberi rasa pada es krim. Penemuan ini sangat populer dan berkontribusi besar pada popularitas vanila di seluruh Eropa. Kemudian, Thomas Jefferson, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Amerika Serikat untuk Prancis, sangat terkesan dengan es krim vanila sehingga ia membawa kembali resepnya ke Amerika, yang selanjutnya mempopulerkan rasa ini di benua Amerika. Selain dalam makanan, vanila juga mulai digunakan dalam berbagai produk lain di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan parfum, menunjukkan fleksibilitas dan daya tarik aromatiknya. Pengenalan vanila ke Eropa oleh Spanyol adalah bagian dari pertukaran global komoditas yang terjadi setelah penjelajahan dan penaklukan benua Amerika. Meskipun vanila sangat populer di Eropa, upaya untuk membudidayakannya di luar Meksiko menghadapi tantangan yang signifikan. Tanaman vanila gagal menghasilkan buah. Misteri ini berlangsung selama berabad-abad, hingga akhirnya terungkap bahwa penyerbukan alami tanaman vanila di Meksiko dilakukan oleh spesies lebah khusus, yaitu lebah melipona, yang tidak ditemukan di Eropa atau wilayah tropis lainnya tempat vanila ditanam.
Ketiadaan penyerbuk alami ini menjadi hambatan besar bagi penyebaran budidaya vanila secara global. Pada tahun 1819, para pengusaha Prancis mencoba mengirimkan bibit vanila ke pulau-pulau koloni mereka di Samudra Hindia, seperti Réunion dan Mauritius, dengan harapan dapat memproduksi vanila di sana. Namun upaya ini awalnya tidak berhasil. Terobosan baru datang pada tahun 1841 di Pulau Réunion. Seorang budak berusia 12 tahun bernama Edmund Albius secara tidak sengaja menemukan metode penyerbukan buatan yang sederhana namun sangat efektif. Teknik Albius melibatkan penggunaan sepotong kecil bambu atau ranting untuk mengangkat membran atau rostellum yang memisahkan bagian jantan atau anther dan betina atau stigma bunga vanila, kemudian menyatukannya untuk memungkinkan penyerbukan. Penemuan ini merevolusi budidaya vanila karena untuk pertama kalinya, tanaman vanila dapat dipaksa untuk berbuah di luar habitat aslinya. Metode penyerbukan manual Albius memungkinkan penyebaran global vanila ke berbagai wilayah tropis dengan iklim yang sesuai, termasuk Madagaskar, Komoro, dan Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa sebelum penemuan Albius, seorang ahli botani Belgia bernama Charles François Antoine Morin juga telah menemukan perlunya penyerbukan pada tahun 1837 dan bahkan mengembangkan metode penyerbukan buatan. Namun tekniknya rumit dan tidak praktis untuk diterapkan secara komersial. Selain itu, seorang ahli botani Prancis bernama Jean-Michel Claude Richard kemudian secara keliru mengklaim telah menemukan teknik penyerbukan tangan beberapa tahun sebelumnya. Namun, konsensus sejarah modern mengakui Edmund Albius sebagai penemu metode penyerbukan manual vanila yang efektif dan praktis yang masih digunakan hingga saat ini. Ketergantungan vanila pada penyerbuk alami yang spesifik di habitat aslinya menciptakan hambatan besar bagi budidaya di tempat lain, menyoroti pentingnya keanekaragaman hayati dan interaksi ekologis dalam pertanian. Penemuan penyerbukan buatan oleh Edmund Albius adalah inovasi transformatif yang mendemokratisasi produksi vanila, mengubahnya dari monopoli geografis menjadi komoditas global. Madagaskar telah menjadi produsen vanila terbesar di dunia, terkenal dengan kualitas dan kuantitasnya. Vanila dari Madagaskar, yang sering disebut sebagai Bourbon vanila, yang mengacu pada nama lama Pulau Réunion, Île Bourbon, dikenal dengan profil rasanya yang kaya, lembut, manis, dan memiliki sedikit aroma balsam serta sentuhan pedas. Meksiko, sebagai tanah kelahiran vanila, masih menjadi produsen yang signifikan meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan Madagaskar dan Indonesia. Vanila Meksiko dikenal dengan aromanya yang tajam, manis, dan pedas, meskipun tidak sekuat vanila Madagaskar. Selain tiga negara utama ini, negara-negara lain seperti Papua Nugini dan Uganda juga berkontribusi pada produksi vanila global. Vanila dari Papua Nugini seringkali memiliki kualitas tinggi dengan aroma karamel dan sedikit bunga. Sementara itu, vanila Uganda dikenal dengan rasa coklat susu yang kuat dan manis. Dominasi Madagaskar dalam produksi vanila global menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan yang menguntungkan dan keahlian dalam budidaya tradisional dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Perbedaan karakteristik vanila dari berbagai negara mencerminkan pengaruh terroir dan metode pengolahan yang berbeda, yang memungkinkan adanya variasi rasa dan aroma yang memenuhi preferensi pasar yang beragam. Meskipun Meksiko adalah tempat asal vanila, produksi modernnya relatif kecil dibandingkan dengan Madagaskar dan Indonesia, menunjukkan bahwa asal geografis suatu tanaman tidak selalu menentukan pusat produksi globalnya saat ini. Terdapat 3 spesies utama tanaman vanila yang dibudidayakan secara komersial di seluruh dunia. Yang paling umum adalah Vanilla planifolia, yang dikenal juga sebagai Bourbon atau Madagaskar vanilla. Spesies ini menghasilkan ekstrak vanila terbanyak dan dihargai karena rasa vanila klasiknya yang lembut dan kaya, seringkali dengan sedikit rasa manis dan seperti susu. Spesies kedua adalah Vanilla tahitensis atau Tahitian vanilla, dipercaya sebagai hibrida antara V. planifolia dan V. odorata. V. tahitensis dikenal dengan aroma bunganya yang manis dan rasa buah, serta kandungan vanilin yang lebih rendah. Karena aromanya yang unik, Vanilla tahitensis sering digunakan dalam industri parfum. Spesies ketiga adalah Vanilla pompona, yang juga dikenal sebagai West Indian vanilla atau Guadeloupe vanilla.
Spesies ini kurang umum dibudidayakan secara komersial dan biasanya digambarkan memiliki aroma yang kuat dan beraroma buah. Keberadaan 3 spesies utama vanila yang dibudidayakan secara komersial menunjukkan adanya keragaman genetik dalam genus vanila yang telah dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai profil rasa dan aroma. Dominasi vanila planifolia dalam produksi global mengindikasikan bahwa spesies ini memiliki kombinasi sifat yang paling menguntungkan untuk budidaya dan penerimaan konsumen secara luas. Status Vanilla tahitensis sebagai hibrida menyoroti peran persilangan dalam menciptakan varietas tanaman baru dengan karakteristik yang diinginkan. Asal-usul vanila juga diwarnai oleh mitos dan legenda yang kaya, terutama dalam budaya Totonac. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah tentang Putri Sanat atau dalam beberapa versi disebut Sako Pontsiza, seorang putri Dewi Totonac yang jatuh cinta pada seorang pria Fana. Ayahnya, seorang dewa, melarang hubungan ini. Dalam beberapa versi cerita, sang putri dan kekasihnya mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap dan dihukum mati. Di tempat darah mereka tumpah, tumbuhlah tanaman vanila yang dianggap sebagai perwujudan cinta dan pengorbanan mereka. Dalam versi lain, Putri Sanat sendiri berubah menjadi tanaman vanila agar dapat tetap dekat dengan kekasihnya di bumi. Legenda ini menjadikan vanila sebagai hadiah suci dari para dewa, melambangkan cinta sejati dan pengorbanan yang abadi. Suku Totonac menyebut vanila sebagai sanath, yang berarti bunga tersembunyi dalam bahasa mereka. Selain itu, terdapat juga hubungan etimologis yang menarik antara kata orchid anggrek yang merupakan keluarga tanaman vanila dan kata Yunani orchis yang berarti testis, merujuk pada bentuk akar beberapa jenis anggrek. Mitos dan legenda Totonac tentang asal-usul vanila memberikan wawasan tentang nilai-nilai budaya dan pandangan dunia masyarakat ini, menghubungkan tanaman tersebut dengan tema-tema universal seperti cinta, pengorbanan, dan hubungan antara manusia dan dewa. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.